Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Kita masih bisa belajar kembali dengan pelajaran tematik tentunya. Hari ini kita sudah masuk temanya tema 4, subtema 3, keluarga besarku. Ya, sebelum kita membaca, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca cerita yang ada di halaman 65. Ayo kita buka sama-sama bukunya, kita baca sama-sama, kita pahami cerita yang ada di halaman 65. Judulnya Keluarga Besarku. Adit memiliki keluarga besar. Ada ayah dan ibu, ada kakek dan nenek, ada paman dan bibi, ada juga sepupu. Keluarga Adit saling menyayangi. Mereka saling membantu saat kesusahan. Mereka bersama saat senang. Mereka keluarga bahagia. Senang ya jadi Adit ya. Adit punya keluarga besar. Adit masih punya kakek, punya nenek, punya paman, punya bibi. Tentunya kalian juga sama ya. Masih ada ayah, masih ada paman, ada bibi, punya kakek, punya nenek. Nah, ya itu termasuk keluarga besar. Jadi keluarga besar itu bukan hanya ada ayah, ibu, anak, tapi juga ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi. Mereka itu disebut dengan keluarga besar. Nah, di bawah kita coba jawab pertanyaan dengan suara yang nyaring. Nah, nomor 1, berapa jumlah keluarga besarmu? Nah, kalian tulis sesuai dengan keadaan kalian masing-masing. Yang kedua, apa sebutan ayah dari ayahmu? Nah, ada yang panggilnya kakek, ada yang panggilnya eyang, ada yang engkong, ya. Itu sebutan untuk ayah dari ayahmu. Nah, nomor 3, apa sebutan anak dari paman dan bibimu? Nomor 4, apa sebutan ibu dari ayahmu? Nah, ini kalian bisa kerjakan dengan minta bantuan sama ayah atau ibu di rumah. Ya. Jadi kata kuncinya di sini keluarga besar itu ada bibi. Bibi itu biasanya adik perempuan ayah atau ibu. Ada kakek. Kakek itu orang tua laki-laki ayah atau ibu. Keluarga, ya. Nah, nenek itu biasanya sebutan untuk orang tua perempuan ayah atau ibu. Paman, om. Nah, biasanya ini sebutan untuk adik laki-laki ayah atau ibu. Sepupu ini biasanya saudara keponakan dari anak paman atau anak bibi. Ini sepupu, ya. Nah, yuk kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 66. Nah, di halaman 66 di sini kalian diminta untuk ayo membaca. Bacalah dengan nyaring. Nah, kita baca sama-sama ya, pelan-pelan ya. Sama-sama, 1, 2, 3. Hari ini Adit berulang tahun. Keluarga besar Adit berkumpul di rumah Adit. Ada kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu Adit. Mereka datang untuk merayakan ulang tahun Adit. Mereka membawa berbagai macam kado. Adit merasa senang karena semua keluarga datang berkumpul. Apakah kamu pernah merayakan ulang tahun? Siapa sajakah keluargamu yang ikut merayakan? Nah, ya, ini cerita tentang Adit. Adit ulang tahun, keluarganya semuanya datang. Kalian pernah nggak merasakan seperti yang Adit rasakan? Ulang tahun, ada ayah, ada ibu, ada kakek, nenek, paman berkumpul, datang mengucapkan selamat ulang tahun, membawa kado. Tentunya pernah ya. Nah, ini harus kita syukuri karena banyak orang yang menyayangi kita. Nah, kalau kita menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, tentunya kita juga akan disayangi oleh mereka. Ya.
Kita lanjut ke halaman 67. Nah, di halaman 67 ini, di sini kita diminta untuk mengamati kotak-kotak berikut. Nah, di sini ada kata-kata, ada Adit, Ranti, ayah, ibu, Indra, kakek, nenek, paman, bibi, sepupu. Nah, kalian diminta mencari kata-kata tersebut di dalam kotak huruf-huruf ini. Nah, contoh, Adit, A-D-I-T, Adit. Nah, sudah ketemu Adit. Yang kedua, Ranti. Kira-kira mana kata Ranti kita temukan di baris mana ya? Nah, ini kita cari ya. Kalian cari di rumah ya. Cari dengan teliti. Jangan sampai ada yang terlewat. Yang pasti kata-kata ini yang di atas, kata-kata yang warna oranye kalian bisa temukan di kotak yang ada di bawah sini. Nah, kalian kerjakan di rumah ya. Oke, kita lanjut sayang ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada ayo mengamati. Nah, di ayo mengamati di halaman 68, amati diagram keluarga Adit berikut. Diagram itu sama dengan silsilah, ya. Jadi di sini ada silsilah keluarga, asal-usul keluarga Adit. Ada kakek, ada nenek, paman, bibi, ayah, ibu. Nah, Adit di mana? Adit di sini. Adit memiliki 2 saudara, yaitu Kak Ranti dan De Indra. Nah, Fikri ini adalah sepupunya Adit. Ini diagram keluarga Adit, keluarga besarnya Adit ya. Nah, ada ayah, ibu menikah, lahirlah Ranti, Adit, dan Indra. Nah, ayah punya adik, Bibi. Adik perempuannya ayah dipanggil Bibi. Adik laki-lakinya ayah dipanggil Paman. Nah, Paman dan Bibi menikah, baru lahirlah Fikri. Nah, Fikri ini disebut dengan sepupu. Sepupu dari Adit. Yuk, coba kita lihat sebelahnya, halaman 69. Orang tua ayah dan ibu disebut. Ayo, orang tua ayah dan ibu disebut siapa? Kakek dan nenek. Tuh, saudara laki-laki ayah atau ibu. Saudara laki-laki ayah atau ibu disebut siapa? Paman. Betul. Saudara perempuan ayah dan ibu disebut bibi. Oke, betul. Anak dari paman dan bibi disebut sepupu. Oke. Kamu adalah cucu dari kakek dan nenek. Nah, halaman 69 sudah kita kerjakan. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2 ini kita belajar bahasa Indonesia dan juga belajar PJOK. Nah, belajar bahasa Indonesianya kalian diminta untuk mengamati. Nah, kita baca dulu ya. Cerita yang ini ya. Ayo mengamati. Adit pulang sekolah bersama Ranti. Ranti mengajak teman-temannya mengerjakan tugas bersama di rumahnya. Setelah mengerjakan tugas, mereka bermain bersama di halaman. Mereka bermain engklek. Engklek adalah permainan tradisional yang sering dimainkan oleh anak-anak. Adit melihat Ranti bermain engklek sehingga ia tertarik untuk ikut main. Ranti mengajaknya main. Ranti menjelaskan cara bermain. Apakah kamu pernah bermain engklek? Ayo kita mencoba bermain engklek. Nah, permainan engklek ini adalah salah satu permainan tradisional ya yang sering dimainkan anak-anak dulu. Bu Ais juga sering nih main kayak gini. Ini disebut juga selain bermain engklek, bermain dampu. Nah, cara bermainnya di sini ada. Nah, caranya. Permainan engklek bisa dimainkan oleh 2-5 anak perempuan atau laki-laki. Berikut ini cara bermain engklek. 1. Pemain membuat gambar kotak-kotak seperti ini menggunakan kapur atau bata merah. Kotak atau petak digambar di tanah. Nah, ini
gambar kotak-kotak untuk bermain engklek atau dampu. Nah, nomor 2, cara bermainnya, pemain harus melompat menggunakan satu kaki di setiap kotak-kotak atau petak-petak itu. Nomor 3, untuk dapat bermain, setiap anak harus mempunyai gacuk yang biasanya berupa pecahan genting. Ya, gacuk dilempar ke salah satu petak, petak dengan gacuk yang sudah berada di atasnya merupakan kekuasaan anak tersebut. Daerah tersebut tidak boleh diinjak atau ditempati oleh pemain lainnya. Nah, nomor 5, pemain tidak diperbolehkan melempar gacuk hingga melebihi kotak atau petak yang telah disediakan. Pemain yang memiliki daerah paling banyak adalah pemenangnya. Nah, nanti kalau kita sudah sekolah, sudah masuk belajar di sekolah bareng-bareng, nanti kita praktekin ya cara bermain engklek atau dampu. Nah, ini bermain engklek atau dampu ini salah satu permainan tradisional ya, yang tidak hanya berupa bermain, tapi di sini juga kita belajar olahraga. Karena di sini kita menggerak, pakai gerak badan, tubuh dengan jinjit ya. Jadi di sini ada nilai olahraganya juga. Ya, permainan engklek dampu menyehatkan ya dibandingkan dengan kalian selalu main HP di rumah. Nah, untuk permainan dampu atau engklek ini nanti kapan-kapan kita coba ya. Semoga segera membaik, kita bisa sekolah, bisa bermain bersama teman, bersama Bapak Ibu guru di sekolah ya. Mudah-mudahan coronanya segera pergi, kita bisa belajar seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin ini ya yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terus jaga kesehatan di rumah, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Semoga Allah melindungi kita semua dari segala wabah dan virus. Amin amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.